bangkitkan imanku, salibmu bebaskan. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Pelayanan baptisan akan dilaksanakan kembali di minggu pertama bulan September dan pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan September. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan baptisan dan penyerahan anak, bisa menghubungi admin gereja. 2 malam lawatan secara onsite atau tetap muka akan dilaksanakan hari Jumat pukul 7 malam di lantai 1 Geraha Betani Blora. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 7 malam. Link Zoom bisa minta ke admin gereja. Bagi jemaat yang positif COVID dan membutuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh 5 O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Mari sebelum kita akan memulai, kita akan satu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmatinya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami beribadah pagi hari ini, Engkau melawat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu, ketika kami pulang, kami akan mendapatkan kesegaran yang baru daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati ibadah kami. Roh Kudus, kami bebaskan Engkau bekerja buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan sama-sama pujian ini. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan karena Dia baik buat kita semua. Haleluya. Nah
kita mau teduhkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin tidak pernah seperti yang kita bayangkan, tidak pernah seperti yang kita pikirkan. Tapi percaya bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Yang terbaik pasti Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini sama-sama. Sekalipun kita kadang tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, Yesus sanggup mengadakan segala sesuatu yang tidak mungkin. Haleluya Yesus. Biar pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini.
membuat kami kadang merasa berputus asa. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima
buat matamu yang selalu memandang kepada kami. Terima kasih buat telingamu yang selalu mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau punya 1001 cara untuk memberkati kami. Engkau punya banyak cara untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih saya undang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita mau angkat tangan kita, tanda kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, saya undang hamba-Nya untuk menyampaikan firman Mungkin ada di antara kita yang pagi ini datang, ada yang sedang kita pergumulkan,
Ada yang sedang merisaukan hati kita. Ada yang sedang membebani pikiran kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kirapakan makata kasih ya rapatasan. Kuramana malapakata karamana makasih ya Engkau yang memiliki kuasa, Engkau yang memiliki Tuhan segala sesuatu untuk hidup kami. Kesembuhan yang kami butuhkan Engkau punya, kelegaan yang kami butuhkan semuanya ada padamu. Kira baka papa sanda. Kalaupun kami tidak sanggup untuk berpikir lagi, ada hikmat yang Engkau punya Tuhan. Kira baka nama kalapasiki arapalapalapasanda. Kami datang dengan keberadaan kami, dengan masalah yang kami punya, dengan persoalan yang kami hadapi. Satu yang kami percaya Tuhan, ketika kami ada bersama dengan Tuhan, ketika hidup kami terhubung dengan Tuhan, maka kami Tuhan mendapatkan kehidupan yang kuat di dalam Engkau. Kami kokoh di dalam Tuhan. Kami tidak akan digoncangkan oleh situasi sulit yang kami hadapi, karena Engkau yang menjadi kekuatan hidup kami. Hari ini kami katakan Tuhan, di dalam hidup kami berlimpah dengan segala yang baik yang daripada Tuhan. Kami berlimpah dengan ide-ide kreatif, kami berlimpah dengan hikmat, kami berlimpah dengan terobosan, kami berlimpah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami berlimpah dengan kesembuhan, kami berlimpah dengan apapun yang kami butuhkan, karena Tuhan yang mengasihi hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati kami kepada Tuhan. Ini hidup kami berdoa supaya pagi ini Tuhan mengaruniakan kepada kami hati yang baik. Kami lepaskan Tuhan hal yang membuat firman tidak bertumbuh, hati yang keras, hati yang berbatu, ketidakmampuan kami untuk mengampuni orang lain. Hari ini kami lepaskan itu di dalam nama Yesus, dan kami berdoa, kami menerima hati yang baik daripada Tuhan. Kami tidak membiarkan kekhawatiran dunia ini akan membuat firman itu terhimpit. Oleh karena itu kami berdoa pagi ini, berikan damai sejahtera-Mu untuk kami, supaya kami memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga kami akan mengerti ketika Tuhan mengajar untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau berbicara untuk setiap kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan. Ini hati yang baik Tuhan. Taburi dengan firman, supaya kami bertumbuh dan kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyiapkan hati kami terima firman dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya percaya tidak semua kita yang di sini tidak punya beban, tidak punya persoalan. Tapi saya katakan, kalaupun hari ini ada persoalan, ada beban, tetapi saya katakan kita akan menjadi orang-orang yang kokoh. Kita akan tumbuh di dalam Tuhan menjadi orang yang kuat. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Bu Esther, terima kasih karena saya akan terus belajar firman. Jadi ketika saya mendapat tugas, saya sudah mempelajari dan Tuhan mengajarnya itu langsung ke hidup saya Bapak Ibu. Jadi langsung saya yang dididik dulu, gimana saya jadi kokoh, gimana saya jadi kuat. Hari ini saya ada di depan tapi orang tua saya di Klaten kena COVID. Adik saya jadi ada 2 keluarga saya yang di Klaten hari ini kena COVID. Bapak saya masuk rumah sakit karena kebetulan obatnya kurang berfungsi maksimal di rumah karena gulanya sangat tinggi, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika kita mempercayai Tuhan, Tuhan sanggup untuk bertindak lebih dari yang bisa kita pikirkan. Amin. Kita tidak bisa lakukan apa-apa, ada situasi yang tidak bisa kita kontrol, tetapi Dia yang punya kendali atas segala sesuatu. Amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Nah, ini slide-nya, silakan.
kita akan lihat yang pertama bagaimana kita itu belum ya, ya, bagaimana kita itu bertumbuh kokoh di dalam Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu kita itu memiliki kehidupan yang kokoh. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada kita itu seperti ini. Dia mengajar kita dengan cara sederhana supaya kita itu bisa memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan mau kita itu belajar mengumpamakan kita itu seperti pohon. Nah, pohon itu akan kokoh. Bagaimana caranya? Dan kita akan melihat pagi ini bagaimana kekristenan kita juga akan menjadi kokoh di dalam Tuhan. Walaupun kita itu mengalami masa-masa sulit. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan tema kita, kalau Bapak Ibu lihat slide Yahdi, itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa pohon itu akan kokoh. Itu kalau ada 2 jenis pohon. Coba dilihat Bapak Ibu, slide yang kedua. Ini ada 2 jenis pohon. Ini ada semak, yang satunya pohon yang tumbuhnya bagus. Hidup kita itu dihadapkan pada pilihan dan kita yang harus menentukan. Kita mau pilih kayak pohon yang kering atau pohon yang seger seperti ini. Itu pilihannya pada kita. Nah, apa yang diajarkan firman Tuhan? Mari kita akan baca bersama-sama karena ini ayatnya tidak banyak. Mari kita baca firman ini sama-sama dengan saya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Ya, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan mau hidup kita, rencana Tuhan itu rencananya bukan kehidupan yang kering. Tuhan mau membawa hidup kita itu pada kehidupan seperti pohon yang seger ini. Di tepi aliran air. Yang tidak pernah khawatir dalam tahun kering. Masa-masa sulit. Tahun kering itu seperti apa? Tahun kering itu seperti ini Bapak Ibu. Tahun kering itu bisa jadi itu masa-masa yang sulit yang harus kita lalui. Hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, suami istri mungkin hari ini karena COVID jadi ada yang jadi tambah mesra, ada yang tambah kacau karena gegeran. Tapi hari ini coba Bapak Ibu periksa, apakah kita ini sedang mengalami masa-masa tahun kering. Hubungannya dengan anak juga kacau, kemudian kehilangan orang yang dikasihi, rasanya enggak kuat. Rasanya sudah enggak bisa. Saya menyuruh murid saya untuk membuat puisi 17 Agustus, tetapi puisinya ternyata beda. Yang tersulit dalam hidup saya kehilangan ibu saya. Jadi ceritanya jadi beda, tidak nyambung. Diminta 17 Agustus, ternyata puisinya itu kehilangan ibunya. Karena dia kehilangan ibunya 1 bulan yang lalu. Begitu sulit, dia katakan sangat sulit. Dan saya percaya ada beberapa kita yang mengalami dan saya tidak berkata itu mudah, itu sulit. Itu sulit. Kemudian yang lainnya, ada yang tidak punya pekerjaan, ada yang sakit tidak kunjung sembuh, ada yang ditipu orang, ada yang dililit hutang, usaha yang tidak berkembang dan lain-lain. Ini tahun-tahun kering yang kita lewati. Saya tidak tahu ada berapa masa sulit yang kita hadapi. Mungkin 3, 4, mungkin jadi 1 lah kok ini ombyoan yang saya alami. Tetapi saya katakan jangan khawatir Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita belajar gimana kita menghadapi tahun kering ini. Slide berikutnya. Saya katakan gini, pohon itu akan kokoh di tahun kering karena terhubung dengan batang air. Yeremia yang kita baca tadi, pohon itu akan tetap berdiri, dia daunnya tetap hijau, menghasilkan buah,
ketika pohon itu terhubung dengan batang air. Batang air itu sungai. Kalau selama akar itu nyambung dengan sungai, maka pohon itu akan kokoh. Demikian pula dengan hidup Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Ketika Bapak Ibu menghadapi musim kering yang begitu buruk sekalipun, Bapak Ibu itu terhubung dengan batang air, maka Bapak Ibu tidak akan mengalami kering, tidak perlu khawatir, tetapi hijau daunnya tetap menghasilkan buah. Jadi harus terhubung dengan batang air. Nah, batang air hidup kita itu akan, batang air itu siapa? Firman Tuhan katakan, akulah roti hidup. Kemudian Tuhan katakan, barang siapa haus datang kepadaku dan minum. Tuhan Yesus sendiri itu yang namanya air hidup. Jadi saya katakan Bapak Ibu akan kokoh, saudara-saudara semua akan berdiri kokoh di tengah situasi yang sulit ketika hidup kita terhubung dengan Tuhan Yesus. Ketika kita terlepas, hubungan kita lepas dari Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kehidupan yang kokoh. Kita akan seperti pohon yang mati. Jadi mari kita pilih hidup kita. Di tengah kesulitan apa yang akan kita kerjakan? Terhubung dengan Tuhan atau kita tidak membangun hubungan sama sekali dengan Tuhan, kita lepas dan kita akan merasakan rugi yang begitu besar. Nah, terhubung dengan Tuhan itu seperti ini. Slide berikutnya, hidup yang terhubung dengan batang air adalah hidup yang mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa artinya itu terhubung dengan air? Artinya hidup kita mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan lebih dari apapun. Ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan, kita akan menjadi pohon yang akan tetap berdiri. Musim kering lainnya kekeringan, kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Bahkan ada buah-buah yang indah yang bisa dinikmati juga oleh orang-orang lainnya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, slide berikutnya, apakah hidup kita ini, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita itu sudah mengandalkan dan berharap pada Tuhan? Coba Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa yang saya tulis di situ. Ini cek sederhana, apakah kita itu orang yang sedang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ketika persoalan datang, apakah kita itu orang yang bertindak dulu atau berdoa dulu? Kalau kita jadi orang, ada masalah, ada kesulitan, musim kering datang kepada kita itu bertindak dulu, lakukan A, B, C, D, tapi lupa berdoa dulu. Nah, ini namanya kita tidak mengandalkan dan berharap Tuhan. Yang kedua, apakah hati kita itu penuh pujian saat ada persoalan datang? Bisakah kita tetap nyanyi, Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Apakah itu bisa keluar dari hati kita waktu persoalan datang? Kalau persoalan datang kita cuma mengeluh, kemudian kita komplain ke sana kemari. Nah, kadang-kadang ini satu tanda kita bukan orang yang mengandalkan dan berharap Tuhan. Kemudian yang ketiga, tanda sederhana kalau kita itu mengandalkan dan berharap Tuhan, mencari kebenaran dan memperkatakan kebenaran. Kita akan cari firman. Tuhan berbicara kepada saya, apa yang Tuhan mau dari persoalan saya. Kemudian yang kita katakan itu kebenaran. Bukan situasi tapi kebenaran. Oh, setelah membaca firman aku ngerti kehendak Tuhan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kita mulai perkatakan itu, terima kasih Tuhan, kalaupun keadaan buruk, situasi saya tidak akan bertambah buruk, rancanganmu sempurna untuk saya. Itu yang kita katakan. Kemudian yang lainnya, kiri yang lain. Kita itu
orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap Tuhan apa enggak? Sederhana. Ketika persoalan datang, apakah kita itu bisa sabar, bisa tenang, bisa tetap bersuka cita? Kalau ada persoalan, kita jadi ruwet, sininya ruwet, mungkin rambutnya sudah diuntel-untel, kita sudah tidak bisa berpikir dengan bijaksana. Nah, itu persoalan yang harus Bapak Ibu kita harus mesti berubah. Jadi kita harus mulai belajar bagaimana mengandalkan Tuhan. Ada satu contoh, saya beri contoh beberapa Bapak Ibu dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Nah, ini cerita nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, cerita tentang Yosafat Bapak Ibu. Yosafat ini di ayat 1, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi Bapak Ibu tahu-tahu Yosafat itu punya musuh, musuhnya tidak cuma satu, ada beberapa, barengan itu mau menyerang kerajaannya Yosafat. Apa yang terjadi? Yosafat dikatakan, firman Allah mengatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi ketika takut, dia tidak mulai menginventaris kekayaan kerajaannya. Oh, ini untuk menghadap ini, pasukannya ditambah ini, pasukan ditambah ini. Mari kita pikirkan strateginya, enggak. Tapi ketika dia takut, ada permasalahan yang begitu banyak datang. Apa yang dilakukan Yosafat? Dia mencari Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya enggak bisa, kita enggak bisa apa-apa. Tuhan, Engkau yang menolong. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan katakan, besok maju berperang. Tapi bukan kamu yang berperang, tetapi aku yang berperang dan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang berjanji untuk maju berperang dan memberikan kemenangan. Kemudian Yosafat mengatur strategi Bapak Ibu. Pagi-pagi dia berperang. Waktu dia berperang bukan pasukan bersenjata yang di depan, tapi pujian itu di depan. Ketika bangsa Israel mulai memuji-muji Tuhan, dia katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka bersorak-sorai, apa yang terjadi? Pasukan itu cuma melihat, mereka tidak perang, tidak pegang apa-apa. Tapi Tuhan sendiri yang membuat musuh itu menjadi kacau. Mereka berperang dan mereka habis, bangsa Israel menang tanpa peperangan. Kenapa? Karena Yosafat yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi pada hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak sanggup lagi menangani peperangan, COVID seperti ini sangat sulit Bapak Ibu. Karena kita itu tidak kelihatan. Saya bilang sama Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus saya tidak tahu bagaimana caranya menjaga saya untuk tidak kena COVID. Saya sudah memakai masker, tetapi ada situasi tidak bisa dikontrol. Tolong saya, karena suami saya belum vaksin, mertua saya belum vaksin. Saya cuma berdoa seperti itu, tolong Tuhan. Karena tidak bisa situasinya kita kontrol. Tetapi saya percaya ketika situasi yang sulit, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Bagian kita apa Bapak Ibu? Bagian kita mengandalkan Tuhan. Bagian kita mengharapkan Tuhan untuk bekerja. Dan Tuhan lakukan bagian yang terbaik. Bagian Tuhan itu memberikan kemenangan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ini yang pertama dari Raja Yosafat. Mari kita lihat berikutnya. Ini kisah wanita yang pendarahan 12 tahun Bapak Ibu. Slide berikutnya. Matius pasal 9 ayat 21 dikatakan begini. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 12 tahun wanita ini sudah menghabiskan uang untuk berobat dan tidak tahu kemana lagi dia harus mencari pertolongan. Ketika kita dalam kesulitan mungkin kita sudah lakukan banyak hal. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari wanita ini. Apa yang dia lakukan?
Dia dengar, oh Yesus itu menyembuhkan. Ketika Yesus itu menyembuhkan, oh di sana terjadi mujizat. Yesus lakukan ini, Yesus lakukan itu. Itu masuk di wanita ini. Perempuan yang 12 tahun itu di sininya itu sudah ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Itu udah ngerti, Tuhan Yesus itu penyembuh. Dia lihat, begitu sulit sekali ketemu sama Tuhan Yesus. Dia ambil inisiatif dalam hatinya, dia berkata gini, oh asalku jamah jubahnya, bisa nyenggol aja, mesti saya sembuh. Ini yang terjadi pada wanita itu. Jadi wanita itu akhirnya terima kesembuhan. Mari kita lihat slide-nya, itu saya katakan begini Bapak Ibu, jangan menyerah kepada fakta, percaya kesanggupan Tuhan. Faktanya dia sudah 12 tahun itu sakit. Kebenarannya apa? Tuhan sanggup menyembuhkan dan itu menjadi kebenaran di dalam dirinya. Bapak Ibu faktanya mungkin Bapak Ibu usahanya sulit, fakta. Tetapi mari kita ambil kebenaran dan kita perkatakan apa yang benar. Hari ini saya bekerja, Tuhan katakan keluar masuk diberkati. Aku diberkati Tuhan, usahaku berhasil. Aku disertai Tuhan. Apa yang tidak mungkin dibuat Tuhan jadi mungkin. Hari ini aku punya ide yang kreatif. Saya bisa mengembangkan ide dengan cara yang baik. Perkatakan apa yang menjadi firman Tuhan. Cari firman, perkatakan. Dan itu akan terjadi pada hidup kita. Wanita ini memperkatakan, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia mesti, saya percaya wanita ini tidak cuma sekali, 2 kali lihat Tuhan. Tapi kesempatan untuk menjamah itu begitu ada, pegang dan dia sembuh sesuai dengan imannya. Ketika kita baca firman, biarkan firman itu berbicara. Kemudian mulai perkatakan, oleh bilur Yesus saya menjadi sembuh. Jangan tiap hari kita mengeluh, boyokku loro, sirahku mumet, ikira barbar. Tapi mari kita belajar memperkatakan, hari ini Tuhan sembuhkan saya. Terima kasih untuk kepala yang disembuhkan. Terima kasih untuk sakit yang dipulihkan. Kalau saya banyak yang harus saya selesaikan dalam 2 minggu ini, ada begitu banyak pekerjaan yang saya selesaikan dan tumpuk-tumpuk. Bukan karena saya menunda pekerjaan, karena pekerjaan itu deadline-nya juga hari itu dan terima instruksinya juga mendadak. Tuhan, begitu banyak pikiran dalam diri saya. Saya tidak mau stres, tapi hari ini saya mau memperkatakan ada hikmat, ada ide. Saya punya pemikiran kreatif, saya bisa menyelesaikan. Dan ajaibnya, Tuhan selesaikan dengan caranya yang ajaib. Saya bisa bekerja dengan saya 1 orang, saya bisa menyuruh 5 orang, saya bisa kontrol pekerjaan 5 orang dan saya bisa selesai. Kalau bukan Tuhan, tidak ada. Yang ngasih kemampuan seperti itu siapa? Tuhan. Bapak Ibu juga akan punya kecakapan yang luar biasa ketika kita itu mengandalkan dan mempercayai Tuhan. Perkatakan kebenaran. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini saya katakan di situ orang yang sabar akan menjadi bijak, ketenangan itu akan menjadi ketenangan akan membawa sukacita. Ketika ada persoalan Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu tidak akan menjadi bijaksana karena kita itu tidak sabar, gerusa-gerusu, cara berpikirnya jadi salah. Tapi mari kita belajar bagaimana kita itu tetap mempertahankan yang namanya tenang, sabar, sukacita. Itu cirinya kalau kita itu mengandalkan Tuhan. Kita lihat Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mengajar kita dalam masa yang sulit, mari tetap bersukacita. Dalam kesulitan yang ada Tuhan taruh sukacita dalam hati saya. Ini sulit, tapi saya mau Tuhan Kau bangkitkan sukacita dalam hati saya. Kehilangan orang itu sulit. Saya dengar teman saya meninggal, kemudian ibunya, bapaknya 1 minggu 3 orang meninggal. Saya itu 1 malam tidak tidur Bapak Ibu.
Saya membayangkan istrinya terus gimana, anaknya gimana, mbahnya sudah tidak ada, bapaknya tidak ada. Itu begitu sulit. Tetapi bagaimana Tuhan? Kita minta Tuhan taruh sukacita. Karena apa? Sukacita itu yang menjadi kekuatan. Bapak Ibu akan tahan menghadapi masa yang sulit ketika kita tetap memiliki sukacita. Kemudian yang lainnya. Mazmur 116 ayat 7, mari kita baca. Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ketika ada banyak persoalan dan itu membuat kita seakan-akan menjadi orang yang akan stres, Bapak Ibu mari belajar untuk percaya Tuhan. Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Hari-hari yang lalu Tuhan kau berbuat baik. Hari ini saya menghadapi kesulitan, lakukan kebaikanmu dalam hidup saya. Itu akan terjadi. Jadi ingat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati, jadi tenang. Kemudian yang lainnya, Yesaya 38 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ketika kita sakit, kita itu akan menjadi semakin sakit. Karena apa? Roh kita yang tidak tenang. Mari kita bawa hidup kita pada Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan. Buat saya tenang, buat jiwa saya tenang. Ketika kita tenang, kita akan menjadi sabar, kita akan bisa bersukacita. Amin Bapak Ibu? Iya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada yang terakhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Pohon yang berbuah itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu, sasarannya Tuhan untuk setiap kita, rencana Tuhan untuk hidup kita, itu begini, kita itu harus numbuh. Jadi orang Kristen itu seperti pohon. Pohon itu kecil, pohon itu dari biji, semakin besar sampai menghasilkan buah. Demikian pula Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Tuhan itu pinginnya kita, setiap kita itu menghasilkan buah. Nah, pohon yang berbuah itu seperti ini, ada kesulitan yang kita hadapi. Setiap kesulitan yang kita hadapi, kita punya, itu akan membawa kita itu memiliki wahyu pribadi tentang siapa Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang sulit, bukan karena Tuhan kejam, tetapi Tuhan itu pingin kita itu punya wahyu pribadi. Kita itu bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Oh ini loh, kayak Ayub. Mengalami masa-masa yang sulit, begitu enggak enak. Tetapi akhirnya Ayub tahu, tidak ada rancanganmu yang gagal. Tuhan, Engkau luar biasa. Demikian pula dengan kita. Ketika kita itu menghadapi masa yang sulit, belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan, belajar mengharapkan Tuhan, dan kita akan menerima wahyu tentang siapa Tuhan. Kalau Bapak Ibu itu kenal siapa Tuhan, nah, pengenalan Bapak Ibu kepada Tuhan ini akan bisa dipakai untuk membangun kehidupan orang lain. Firman Tuhan mengajar kita bahwa seharusnya kita itu sekarang waktunya menjadi pengajar-pengajar, tidak cuma pendengar. Bagaimana kita menjadi pengajar? Kita mengajar dari pengalaman hidup kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Tidak harus Bapak Ibu jadi pengajar, bertumbuh jadi pengajar itu harus khotbah di sini, enggak. Tapi Bapak Ibu waktunya menjadi pengajar. Di rumah masing-masing Bapak Ibu, saudara-saudara harus bertumbuh menjadi pengajar. Pengalaman rohani yang kita punya, kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada yang lain. Itu kita sudah mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau setiap jemaat mulai ngerti, oh saya akan bertumbuh seperti ini, Bapak Ibu kita akan menjadi jemaat yang kuat. Gereja ini akan tumbuh kuat, keluarga kuat, gerejanya jadi kuat. Setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kemudian karena kita itu mengalami masa-masa yang sulit seperti ini, buah yang diharapkan itu sebenarnya apa? Karakter. Akan muncul karakter-karakter yang indah. Saya bukan orang yang sabar. Tapi ketika saya mengalami banyak kesulitan,
saya akhirnya bisa berubah menjadi orang yang bisa sabar. Saya tidak bisa toleran kepada kekurangan orang lain. Kalau lihat orang lain kerja tidak sesuai dengan ekspektasi saya akan gregeten. Tetapi Tuhan memproses hidup saya sehingga saya bisa toleran terhadap kekurangannya orang lain. Lebih sabar kalau ada orang yang punya kekurangan tidak bisa, lebih sabar. Tuhan akan ajar kita. Jadi jangan pernah mengeluh ketika kesulitan datang, musim kemarau datang. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Percaya Tuhan akan munculkan sesuatu yang indah dari hidupmu. Kemurahan hati mungkin dulu enggak pernah ada. Begitu ada COVID Bapak Ibu, hari ini orang mulai punya belas kasihan yang besar. Mulai dulu enggak suka berbagi, begitu ada COVID, orang mulai senang berbagi. Tiap Jumat kalau saya lihat itu sering ada orang tukang becak itu di sana, oh itu sedang nunggu orang berbagi. Tidak cuma muslim yang berbagi hari Jumat, tetapi orang-orang percaya banyak yang berbagi. Kita berbagi begitu indah, karena apa? Karena Tuhan mengejarkan itu pada hidup kita. Jadi mari kita belajar miliki hidup yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ketika kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, maka hidup kita itu akan berbuah. Jadi inti yang kita bicarakan hari ini Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang akan kokoh berdiri, kuat, menghasilkan buah jika Bapak Ibu itu terhubung dengan Tuhan Yesus. Terhubung dengan Tuhan Yesus itu artinya apa? Bapak Ibu itu mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan lebih dari apapun. Seorang anak pagi-pagi bangun, dia tidak akan pernah berpikir apakah Bapak Ibu saya bisa mencukupkan kebutuhan saya. Hari ini saya makan, cuma anak kan akan bilang gini, "Mah makan," sudah ada makanan dan tidak khawatir. Demikian pula dengan hidup kita. Walaupun kita mengalami masa yang sulit, musim tahun kering, tetapi Bapak Ibu tidak akan khawatir apapun. Karena apa? Kita tetap terhubung pada sumber kehidupan. Tuhan Yesus sumber kehidupan akan memberikan apa aja. Begitu aliran air hidup itu mengalir, ikan-ikan akan hidup. Semua bisa hidup. Usahamu yang mati, kita tetap tumbuh di dalam Tuhan. Usahamu akan tetap hidup. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Keluargamu yang mulai kacau, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan. Ada kehidupan, buahnya akan mengalir. Ini yang Tuhan harapkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang song leader singer Kirapana Mata Sanda. Mari kita lihat diri kita masing-masing Bapak Ibu. Saya ini sekarang kayak pohon yang seperti apa? Pohon yang bisa tumbuh kokoh, menghasilkan buah, daunnya hijau, atau saya ini sedang pohon yang sedang kekeringan dan hampir mati. Cepat salurkan akar kita, cepat hubungkan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Saya undang song leader, singer, mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kirapana Kata Sanda. Bilang masing-masing Bapak Ibu, bilang katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Mau belajar untuk mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Kirapa pala pasyanda, kirapa kata sanda. Kirapa nama kata sanda. Mari kita katakan, Tuhan Kaulah sungai kehidupanku. Kirapa nama kala pala Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. ku berharap, Ku berharap
lapar akan Tuhan, kita bawa hidup kita pada sungainya Tuhan. Kirabaka balapasa. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku, Kaulah sungai. Saya serahkan kepada Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan begitu hebat buat kami. Sekalipun dalam situasi keadaan yang tidak baik, firman-Mu telah menyapa kami, mengingatkan kami, menegur dan bahkan mengajar kami. Agar kehidupan kami terus terhubung dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya penolong, satu-satunya jawaban. Engkau satu-satunya Tuhan yang memiliki hidup kami ini. Dan kami tahu ada rancangan yang baik, rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami rasakan semua keadaan tidak baik, kurang baik. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan sedang melakukan pekerjaan baik dalam hidup kami. Agar kami menjadi pohon yang bertumbuh kuat dan kokoh dalam Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari kemarin kami lebih cenderung mengandalkan kekuatan kami, usaha kami yang membuat kami stres dan kami gagal. Hari ini firman-Mu bicara kepada kami. Kembali agar kami hanya terhubung dengan Tuhan, cari Tuhan lebih dari apapun juga. Dan bila hati kami tetap percaya sekalipun keadaannya kurang baik. Agar kami tidak pernah menyerah. Dan kami mau Tuhan, hidup kami mau belajar. Sabar menghadapi segala sesuatu. Tenang karena kami percaya pada Tuhan. Sehingga sukacita kami gak akan pernah dirampas oleh iblis. Kami berdoa ya Tuhan, hiburkan, kuatkan. Berikan kami sabar. Berikan kami tetap tenang, karena kami percaya Tuhan Kau tidak pernah lalai. Tuhan Kau tetap kontrol, Tuhan Kau tetap kerjakan bagian Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang bicara kepada kami ini betul-betul akan membuat kehidupan kami ini mengalami perubahan. Mencari Tuhan, sehingga kami mendapatkan pewahyuan yang baru. Ide-ide yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan. Tuhan singkapkan, Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami akan melihat ada jalan, ada terobosan yang luar biasa. Bahkan punya pengalaman-pengalaman ilahi dengan Tuhan. Sehingga kami pun bisa jadi berkat bagi orang lain. Kami pun bisa melayani orang lain lewat pengalaman-pengalaman kami. Kami bisa bersaksi yang akan menjadikan orang lain pun terberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan biarlah hidup kami ini menjadi makin berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Itu yang Engkau mau ya Tuhan. Sebab itu tidak ada alasan lain hari ini Tuhan untuk kami merenungi nasib, mengasihani diri, kecewa. Itu semuanya gak akan ada perlu dalam hidup kami. Ampuni kami. Dan bila hari ini satu hal kami belajar,
mengucap syukur kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan ketaatan kami melakukan perintah Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi kembali hikmat yang baru. Tuhan berkati apapun yang sedang dikumpulkan. Bahkan kami berdoa untuk keluarganya, untuk orang tuanya saat ini sedang sakit COVID. Sementara hamba-Mu melayani di tempat ini, kami semua berdoa Tuhan, melepaskan kuasa kesembuhan mengalir buat keluarga Ibu Wati ini, buat bapaknya, buat saudara-saudaranya, keluarganya. Sekarang juga bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan hari ini kalau ada di antara kami yang sakit, keluarga kami yang sakit, kami pun perkatakan bilur-bilur Yesus itu telah menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami semua diberkati Tuhan. Mari angkat tangan kita, saudara punya pergumulan masalah, kita mau percayakan pada Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa aku adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan, orang yang selalu mencari dan haus rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu masalah kami beres di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoakan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Ya, persiapkan persembahan, kita akan tutup. Jangan lupa ya Bapak Ibu, kita diajar hari ini mengandalkan Tuhan, cari Tuhan lebih dari apapun. Ya, kalau usaha-usaha sendiri kita gagal, kita stres. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, dituntun Tuhan, ya, pekerjaan yang sulit jadi gampang, yang jalan buntu menjadi terbuka, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah Tuhan kita yang kita andalkan. Amin. Amin. Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan dalam segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, kita mulai minggu ini Jumat ada doa malam di tempat ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan hadir ya bersama-sama mengikuti acara doa malam lawatan. Hari Senin, Selasa, Rabu masih ada ya doa sepakat, doa Zoom. Ya, jangan buang waktu-waktu nonton TV, YouTube, ya, Facebook, tapi kasih waktu ya untuk kita sama-sama berdoa. Oh, saya sudah tidak punya masalah. Berdoa supaya jangan kita ini tahu-tahu didatangi masalah kaget ya, atau kita bersyafaat bagi orang lain. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya jemaat di tempat ini tetap antusias untuk mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Kita siapkan persembahan kita dan naikkan pujian. Dalam hadirat Tuhan, indahnya kami masih bisa ada di tempat ini beribadah. Terima kasih untuk kesempatan hidup kami ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Biarlah hidup kami kembali memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu menabur. Bahkan ada yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ada yang menabur dengan penuh sukacita karena ada berkat-berkat berlimpah. Ada yang mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan.
satu tanda ketaatan dan iman kami hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi dan yang melipat gandakan segalanya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Bila Tuhan yang membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat, menghardik setiap dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan, kuasa untuk kami dapat mengelola dan menikmati berkat Tuhan, mengatur keuangan ini dengan baik, sehingga apa yang Tuhan percayakan ini kembali boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kemurahan hati anak-anak-mu, satu tanda Tuhan, itu membukakan pintu-pintu berkat terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih, kami bersyukur. Sebentar kami pulang, kami meninggalkan tempat ini, ya Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami, keluarga kami, bisnis kami, pelayanan kami, hubungan kami, masalah persoalan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, beri kami perlindungan darah Yesus Kristus, kekuatan dan anugerah Allah semakin melimpah. Terima kasih, kami bersyukur untuk keadaan Indonesia, keadaan Kota Blora. Saat ini COVID sedang menurun baik dengan baik Tuhan. Dan biar Tuhan tetap jaga dan lindungi kami semuanya. Kami berdoa untuk pemerintahan. Tuhan, Engkau yang berikan hikmat bijaksana. Terus setiap keputusan-keputusan yang diambil, semuanya lahir dari hati Tuhan. Mereka menerima pewahyuan ilahi datang dari surga. Terima kasih, kami bersyukur. Mari semua kita angkat tangan kita pada Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kau yang kami andalkan, satu-satunya Allah kami yang hidup, mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna buat kami. Pegang kami Tuhan, jangan lepaskan kami, bawa kami, tuntun kami dalam rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna membuat kami gak pernah takut, gak pernah ragu lagi. Terima kasih, kami bersyukur. Kami pulang sebagai orang yang bahagia. Kami pulang sebagai orang yang sudah dilepaskan bebannya. Karena kami tahu mujizat sudah terjadi di hidup kami ini. Mulai ketika kami percaya dan mengandalkan Tuhan, mujizat itu sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terimalah mujizat yang Kau perlukan. Pada pagi hari ini, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang terima mujizat berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kau Allah yang